Shalom, terpujilah nama Tuhan, kita masih dipertemukan dalam program Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan berkat firman-Nya. Bapa Surgawi, sungguh Engkau nyata dalam kasih, pemeliharaan, dan juga penyertaan. Sampai hari ini, kami menerima kekuatan, kesehatan, segala keperluan kami Tuhan cukupkan. Oleh karena itu kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, berikan kami kekuatan supaya kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah orang yang rendah hati, dari kitab Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kerendahan hati adalah salah satu ciri kehidupan orang percaya. Karena tanpa rendah hati kita nggak bisa mengasihi, tanpa rendah hati kita nggak bisa melayani, dan juga tanpa rendah hati kita nggak bisa menghargai orang lain. Dan orang yang rendah hati, firman Tuhan mengatakan yang pertama, pasti akan diberkati, akan mewarisi negeri, diberikan tempat tinggal, diberikan pekerjaan, hidupnya dipelihara. Bukan hanya dia sendiri, tetapi berkat orang yang rendah hati ini akan dilimpahkan sampai kepada anak cucu, generasi selanjutnya akan mewarisi berkat-berkat Tuhan. Karena Daud pernah menyatakan bahwa orang benar, anak cucunya itu tidak akan ditinggalkan, tidak akan dibiarkan meminta-minta roti. Artinya orang benar, orang yang rendah hati, anak cucunya juga akan diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Kemudian orang yang rendah hati akan diberikan sukacita. Sukacita karena kemenangan, pembelaan dari Tuhan. Ketika ada persoalan, orang yang rendah hati itu cenderung untuk mengalah, tidak mencari kemenangan, tidak mencari keunggulan, tidak suka berdebat, tetapi mengalah supaya ada damai sejahtera. Kemudian damai sejahtera, bahagia itu akan dirasakan dan dinikmati dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan keluarganya. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, seluruh aktivitas dan pekerjaannya tentu juga disertai oleh Tuhan, sehingga ia selalu merasakan sukacita, dan sukacita ini menjadi spirit, menjadi semangat dalam kehidupannya. Selain itu, orang yang rendah hati pasti dilimpahkan dengan damai sejahtera dan ketenangan. Ketenangan di dalam hati, pikiran, dan perasaan itu sangat penting. Ada begitu banyak orang yang merasa depresi, tertekan karena persoalan-persoalan dalam hidupnya, dan juga mereka berusaha mengakhiri kehidupan dengan bunuh diri dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang percaya akan menikmati kelegaan, pertolongan dari Tuhan. Karena orang rendah hati itu datang kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan. Dia sadar akan keterbatasannya, sadar akan kekurangannya, bahwa tanpa kuasa dan kekuatan dari Tuhan, kita ini bukan apa-apa, dan kita ini bukan siapa-siapa. Segala sesuatu dalam hidup kita sumbernya dari Tuhan. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan? Milikilah kerendahan hati untuk mengasihi, menghargai orang lain, menyadari keterbatasan kita. Bersukacitalah dalam segala perkara. Jangan berkecil hati, jangan bersusah hati, jangan berduka-cita, tetapi bersukacitalah. Nikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Miliki hubungan yang baik, fellowship dengan Tuhan dengan baik. Terbiasa bersaat teduh, membaca firman Tuhan, dan juga berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya doa untuk dirinya sendiri, tetapi juga menaikkan doa-doa syafaat untuk orang-orang kudus, untuk orang-orang percaya, untuk para pelayan Tuhan, untuk pemerintah bangsa dan negara, dan untuk pokok-pokok doa yang lainnya. Orang yang rendah hati pasti akan diberkati, diberi sukacita, dan damai sejahtera yang berlimpah di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, berikanlah kepada kami sifat, karakter seseorang yang rendah hati, orang yang menghormati orang lain, menghargai orang lain, dan mau melayani orang lain. Karena orang yang rendah hati itu akan diberkati. Orang yang rendah hati itu diberikan sukacita di dalam hatinya, dan juga diberikan damai sejahtera, diberikan ketenangan.
Sehingga orang-orang yang rendah hati ini tidak tertekan di dalam hidupnya, tidak merasa direndahkan, tidak merasa dilecehkan, tapi sukacita di dalam hatinya karena bisa melayani orang lain, bisa melayani Tuhan, bisa menyatakan kasih Kristus kepada sesama. Karena hidup kami ini Tuhan menghendaki menjadi alat, hidup kami ini Tuhan menghendaki menjadi garam dan terang bagi dunia. Tuhan tolong kami supaya kami tidak meninggikan diri, merasa pandai, merasa pintar, tapi segala kasih karunia yang kami nikmati dalam hidup kami ini kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-alat-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk orang-orang percaya, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, para majelis, pengurus gereja, para pendeta, gembala sidang. Tuhan pakailah kami para pelayan Tuhan, jemaat-jemaat, supaya kami setia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan kerendahan hati kami saling melayani dan saling melengkapi. Terpujilah nama Tuhan kami, Yesus Kristus, haleluya, amin.